kamar itu ia lihat Lala sedang duduk di lantai sambil menggambar di sehelai kertas. "Kamu sedang gambar apa, sayang?" tanya Ayu pada Lala. Ayu kaget ketika Lala menyerahkan kertas dan menunjukkan gambar tersebut. Gambar seorang wanita berambut panjang dengan tali menggantung terikat di lehernya. "Ini siapa, sayang?" tanya Ayu dengan suara gemetar. Lala menjawab polos, "Ini tante yang malam itu ada di kamarku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video horor 5 detik. Sebelum kita memulai, tekan dulu like video ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe channel ini. Seperti apakah kisah ini? Langsung saja kita ikuti ceritanya. Arwah gentayangan, mati gantung diri. Kisah ini terjadi pada pertengahan tahun 90-an. Setelah 10 tahun bertugas dan bekerja di Jakarta, Haryo akhirnya mendapatkan promosi dari kantor tempatnya bekerja. Ia dipindah tugaskan ke luar daerah yang tidak begitu ramai, tapi masih di Pulau Jawa. Kantornya menyewakan sebuah rumah yang cukup besar untuk Haryo dan keluarganya tinggal. Rumah itu lebih dari 10 tahun tidak dihuni. Rumah besar dengan arsitektur Belanda. Ia merasa sangat senang bisa menempati rumah besar itu. "Kita beruntung bisa menempati rumah sebesar ini ya, Mas," kata Ayu istrinya tersenyum. Karena rumah yang mereka kontrak di Jakarta sangatlah kecil. Mereka ingin merasakan suasana baru, tinggal bersama putri kecil mereka, Lala, yang baru berusia 5 tahun. Hari itu mereka baru saja selesai menurunkan barang-barang pindahan yang mereka bawa dari Jakarta dengan truk, dibantu oleh beberapa orang dan seorang supir truk. Mereka memasukkan barang-barang tersebut ke dalam rumah yang akan ditempati Haryo dan keluarganya. Menjelang sore barulah mereka selesai membereskan dan meletakkan semua barang-barang. Lalu supir truk dan beberapa orang yang membantunya berpamitan pada Haryo dan istrinya untuk pulang kembali ke Jakarta. Ini hari pertama Haryo, anak dan istrinya tinggal di rumah itu. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Setelah hampir seharian merapikan barang-barang, badan mereka terasa lelah, ingin beristirahat dan tidur lebih cepat. Di luar mulai terdengar gerimis dan angin terus berdesir. Langit tampak begitu gelap. Haryo duduk menemani Lala di kamarnya sambil membacakan dongeng sebelum Lala tidur. Rasa kantuk mulai ia rasakan, berharap Lala cepat tidur. Tapi tiba-tiba Lala menutupi wajahnya dengan bantal sambil berkata, "Ayah, aku boleh nggak tidur di kamar ayah?" Sama ibu, suara Lala bergetar seperti ketakutan. "Memang kenapa?" tanya Haryo. "Tadi ada orang berdiri di sana," jawab Lala sambil jarinya menunjuk ke sudut kamar. Seorang perempuan, dia pakai baju putih, rambutnya panjang nutupin muka. "Dia liatin aku terus ya?" Haryo tersenyum sambil mengusap kepala Lala. "Itu cuma bayanganmu aja, sayang. Karena ini kamar baru, jadi kamu belum biasa. Tuh lihat, nggak ada siapa-siapa kan? Sekarang kamu tidur ya. Ayah juga udah ngantuk nih." Tidak berapa lama pun Lala tertidur. Haryo merapikan selimut dan meletakkan boneka Lala di sampingnya. Lalu ia menutup kamar Lala dan berjalan menuju kamarnya. Di sana terlihat istrinya sudah tertidur lebih dulu. Hujan di luar belum juga berhenti diringi suara guntur yang kadang menggelegar. Udara malam itu terasa lebih dingin. Saat Haryo dan istrinya tertidur lelap, mereka tiba-tiba terbangun dikejutkan oleh suara teriakan seorang wanita, lalu disusul dengan tangisan. Saat itu jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Mereka bergegas bangun dan berlari menuju kamar Lala. Dari mana asal suara itu datang? Mereka mengira Lala bermimpi buruk dan berteriak. Tapi saat mereka membuka pintu kamar Lala, terlihat Lala sedang tidur dengan nyenyaknya. Tetapi ada hal yang aneh. Boneka Lala yang sebelumnya berada di atas tempat tidur, sekarang berpindah posisi duduk di sudut ruangan, menghadap ke dinding. Di sampingnya ada seutas tambang. Mereka berdua kaget dan terkejut, tetapi berusaha tetap tenang. Setelah menemani Lala sebentar, mereka ke kamar untuk kembali tidur. Pagi harinya Haryo berangkat kerja mengendarai motor. Istrinya ikut membonceng bersama Lala. Mereka ikut menumpang sampai ujung jalan. Di sana terdapat pasar kecil untuk berbelanja keperluan rumah. Menjelang siang hari ketika tiba di rumah sehabis berbelanja, Lala langsung berlari ke kamarnya dan Ayu beristirahat sebentar sebelum memulai memasak. Ia duduk di kursi dekat dapur sambil mengeluarkan dan merapikan belanjaannya. Tiba-tiba ia mencium bau aneh. Bau anyir seperti bau darah. Bau itu berasal dari tangga kayu yang mengarah ke loteng. Tangga itu sempit dan pintu loteng dalam keadaan terkunci. Semakin lama bau itu semakin menyengat, menusuk hidung. Ayu berusaha tidak menghiraukan. Setelah mengeluarkan dan merapikan semua belanjaannya, kemudian ia memasak. Menjelang siang hari selesai memasak, ia menuju kamar Lala.
untuk menemaninya bermain. Di kamar itu ia lihat Lala sedang duduk di lantai sambil menggambar di sehelai kertas. "Kamu sedang gambar apa, sayang?" tanya Ayu pada Lala. Ayu kaget ketika Lala menyerahkan kertas dan menunjukkan gambar tersebut. Gambar seorang wanita berambut panjang dengan tali menggantung terikat di lehernya. "Ini siapa, sayang?" tanya Ayu dengan suara gemetar. Lala menjawab polos, "Ini tante yang malam itu ada di kamarku, dia yang gambar ini." Katanya gambar ini untuk Lala. Sekujur tubuh Ayu langsung merinding mendengar cerita Lala. Ia memandang seluruh sudut ruangan itu, lalu menggendong Lala dan bergegas keluar dari kamar itu. Malamnya ketika Haryo di rumah setelah pulang kerja, Ayu menceritakan semua yang dialaminya siang tadi, termasuk gambar yang ditunjukkan oleh Lala. Haryo hanya tertawa dan menganggap semua itu hal biasa dan wajar terjadi pada hampir semua anak kecil. Berhayal atau berhalusinasi melihat sesuatu akan hilang dengan sendirinya saat mereka dewasa. Istrinya hanya terdiam mengiyakan. Saat malam sudah agak larut. Seperti biasa, Haryo menemani Lala di kamarnya sebelum tidur. Setelah itu, sebelum masuk ke kamarnya, ia memeriksa pintu-pintu dan jendela apakah sudah terkunci semua. Saat ia berjalan melangkah untuk memeriksa pintu depan, ia mendengar langkah perlahan menuruni tangga. Terdengar suara derit kayu, pelan dan lambat seolah ada yang sedang berjalan turun dari tangga. Ia menoleh ke arah tangga, kosong, tidak ada siapa. Pantes, malam-malam selanjutnya hal-hal aneh makin sering terjadi di rumah itu. Suara langkah orang berjalan di loteng, suara tangisan wanita dan kejadian menyeramkan lainnya. Sampai pada suatu malam Haryo dan istrinya dikejutkan kembali oleh suara tangisan dan teriakan. Lala memanggil-manggil mereka. Mereka terbangun, melompat dari tempat tidur berlari ke kamar Lala. Di sana Lala sedang duduk memeluk lututnya sambil menangis di tempat tidurnya. Badannya gemetar menggigil. Melihat kondisi Lala, Haryo dan istrinya langsung memeluk Lala tadi. "Tante itu datang lagi," ucap Lala sambil terisak menangis. Dia paksa Lala ikut sama dia, tapi Lala gak mau. Dia marah, mukanya berubah jadi seram. Lala takut. Haryo menyuruh istrinya untuk membawa Lala tidur ke kamarnya. Dan malam itu juga ia menyiapkan beberapa alat untuk membuka pintu loteng yang terkunci. Ia menaiki tangga kayu yang menuju loteng, lalu sampai di atas langsung mencongkel. Gembok yang sudah berkarat. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung tercium. Debu tebal menyelimuti ruangan. Di tengah loteng tergantung tambang tua yang melilit balok kayu. Tambang itu tak utuh, sudah putus separuh. Haryo melihat sekeliling ruangan di atas loteng itu. Pada dinding loteng ada tulisan merah pudar. "Aku masih di sini." Ia kaget melihat tulisan itu dan langsung kembali turun. Tapi ia tidak menceritakan hal tersebut pada istrinya. Khawatir istrinya akan semakin takut. Keesokan harinya, Haryo mulai mencari tahu dari tetangga-tetangga dan warga sekitar rumahnya. Ada apa sebenarnya dengan rumah yang baru mereka huni? Seorang nenek tua bercerita mengenai rumah yang ditempati Haryo dulu. Ada perempuan muda yang tinggal di rumah ini, namanya Arum. Ia bunuh diri di loteng. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya, tetapi terdengar kabar ia melakukan itu karena patah hati. 3 hari mayatnya tergantung sebelum ditemukan. Katanya jiwanya tak pernah pergi. Siapapun yang tinggal di rumah itu akan diganggu. Makanya rumah itu cukup lama kosong dan tidak ada yang berani tinggal di sana. Haryo hanya terdiam. Mendengar cerita itu, masih belum terlalu percaya. Ia berpikir cerita itu hanyalah mitos di kampung ini. Beberapa hari berlalu. Sejak kejadian itu Lala tidak lagi berani tidur di kamarnya. Ia tidur di kamar ayah dan ibunya. Setelah itu semua pun berjalan normal. Tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Mereka menjalani hari-hari dan hidup dengan lebih tenang. Lala pun perlahan-lahan mulai hilang rasa takutnya dan kembali tidur sendiri di kamarnya. Hari Rabu pagi sekali Haryo sudah rapih dan bersiap-siap akan berangkat. Ia ditugasi oleh kantornya keluar kota selama 3 hari untuk suatu urusan. Setelah berpamitan dengan istri dan anaknya, ia berangkat menuju stasiun kereta. Hari itu di rumah, Ayu hanya berdua dengan Lala. Ia menjalani hari seperti rutinitas hari-hari sebelumnya. Pergi ke pasar berbelanja, membersihkan rumah, memasak, menemani Lala bermain, dan hal-hal rutin lainnya seperti yang biasa ibu rumah tangga lakukan. Sore hari menjelang malam perasaannya terasa tidak enak. Ada rasa gelisah. Ini mungkin cuma perasaannya saja, pikirnya, karena tidak ada suaminya, jadi rumah terasa lebih sepi. Malam itu mereka duduk di meja makan dan makan malam hanya berdua saja. Ayu memasak ayam goreng dan sayur bayam kesukaan Lala. Setelah selesai makan, Ayu membereskan piring gelas dan membawanya ke dapur. Ia mencuci piring ditemani Lala. Mereka berbincang ringan dan bercanda. Tak lama di ruang tengah terdengar suara telepon berdering. Ayu mengangkat telepon. "Halo?" Ayu menyapa melalui telepon.
Ya halo, ini aku, Haryo. Ternyata Haryo yang telepon. Mereka saling menanyakan kabar. Sekitar 10 menit mereka berbincang di telepon. Sebelum menutup telepon, Haryo juga sempat berbicara dengan Lala menanyakan kabarnya. Selesai telepon, Ayu dan Lala ke kamar. Di luar gerimis mulai turun dan sesekali terdengar guntur. Ayu menemani Lala sambil membacakan dongeng. Lala berbaring sambil mendengarkan. Ia pun mulai mengantuk dan akhirnya tertidur. Suasana rumah malam itu terasa sepi tanpa suaminya. Malam semakin larut, Ayu belum juga tidur. Ia mengambil majalah dan membacanya agar matanya mengantuk dan bisa tidur. Gerimis di luar masih terdengar, belum juga berhenti. Tepat tengah malam ketika sedang asik membaca majalah, suara itu terdengar kembali. Langkah kaki berjalan di atas loteng dan samar-samar suara tangisan wanita. Ia bergidik dan bulu kuduknya berdiri. Ia menutup majalah dan meletakkannya di meja samping tempat tidur, lalu berbaring sambil memeluk Lala. Matanya dipejamkan, bau bunga melati tercium memenuhi seisi kamarnya. Ia berusaha tidak menghiraukan dan terus memejamkan matanya, dan akhirnya tertidur lelap. Keesokan harinya, Ayu bangun lebih siang dari biasanya. Ketika bangun, ia melihat Lala sudah bangun lebih dulu. Ia sedang bermain di lantai dengan bonekanya. Tapi, ada yang aneh dengan boneka itu. Ada seutas tambang melilit pada lehernya. Ayu segera turun dari tempat tidur dan menghampiri Lala. "Kamu dapat tambang ini dari mana?" tanya Ayu pada Lala. "Semalam waktu aku tidur dibangunin sama tante yang waktu itu aku cerita. Dia ajak aku main boneka. Terus dia pasang tali ini," cerita Lala sambil menunjuk tambang yang melilit pada leher. "Bonekanya, dia bilang dia tinggal di loteng rumah ini." Dengan spontan, Ayu memegang kedua bahu Lala dan berbicara. Nadanya terdengar tegas, "Sayang, dengar, kamu cuma mimpi. Semua itu tidak benar. Tidak ada tante atau siapapun di rumah ini semalam. Cuma ada kita berdua. Kamu ngerti?" Dengan nada ragu, Lala menjawab, "Iya, Lala ngerti, Bu." Pagi itu mereka sarapan berdua di meja makan. Lala tidak seperti biasanya. Ia lebih banyak diam. Sehabis selesai sarapan, Ayu mengajak Lala keluar untuk membeli beberapa keperluan rumah. Hari itu mereka jalani tidak berbeda seperti hari sebelumnya. Membereskan rumah, memasak, mencuci, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Tak terasa malam pun tiba. Selesai makan malam, mereka masuk kamar. Ayu menemani Lala bermain di kamar sambil membaca majalah. Saat itu waktu menunjukkan jam 9 malam. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan dan suara seorang lelaki mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Ayu kaget mendengar ketukan itu. Ia menjawab salam. "Waalaikumsalam. Siapa yang bertamu malam-malam begini?" Dalam hatinya bertanya. Ia keluar kamar sendiri berjalan ke arah pintu depan. Lala di kamar masih asik main dengan bonekanya. Sampai di ruang depan ia tidak langsung membuka pintu, tapi mencoba mengintip dari jendela. Tampak Haryo suaminya sedang berdiri di depan pintu. Lega hati Ayu dan ia langsung membukakan pintu. "Mas, kamu bikin kaget aja. Kok nggak bilang kalau mau pulang hari ini? Bukan seharusnya besok?" ucap Ayu sambil mencium tangan suaminya. "Ya di, persepat. Kerjaan sudah selesai," jawab Haryo sambil berjalan masuk ke dalam rumah. "Oh gitu, syukurlah. Ya sudah mas, mandi dulu deh, biar aku siapkan makan dan kopi." Haryo pun langsung masuk ke kamar mandi. Ayu memberitahu Lala kalau ayahnya sudah pulang. Lalu ia ke dapur untuk menyiapkan makan dan membuat kopi untuk suaminya. Tidak berapa lama makanan dan kopi untuk sudah tersedia. Sambil menunggu suaminya selesai mandi, Ayu menemani Lala yang masih asik bermain di kamar. Ketika sedang asik bermain dengan Lala, suara telepon berdering. Ia keluar kamar, berjalan ke ruang tengah dan segera mengangkatnya. "Halo." "Malam," sapa Ayu. "Halo, ini aku," terdengar suara Haryo di telepon. Seketika itu sekujur tubuh Ayu lemas. Hampir terjatuh. Gagang telepon ia letakkan begitu saja. Lama, ia terdiam bersandar pada dinding. Tak mampu lagi berbicara. Terdengar suara Haryo di telepon. "Halo, halo." Tak lama telepon mati tertutup. Ayu mencoba menguatkan diri melangkah menuju kamar mandi dan mengetuk pintunya. Beberapa kali ia mengetuk tidak ada jawaban. Perlahan ia memegang gagang pintu dan membukanya. Kosong, tidak ada siapa. Siapa, hanya keran air yang masih menyala. Pikirannya tidak karuan dan gelisah. Kalau gitu siapa yang tadi datang dan masuk ke rumahnya? Sosoknya mirip suaminya. Ia berlari ke kamar Lala sambil berteriak memanggil. "Lala sayang," tidak ada jawaban. Sampai di kamar Lala tidak ada. Kamar kosong. Semakin panik ia mencari Lala ke setiap ruangan. "Lala, sayang, kamu di mana?" "Lala." Semua ruangan kosong. Pikirannya semakin tidak karuan, merinding dan badannya semakin lemas.
Tiba-tiba terdengar suara wanita. Kami di sini dan suara Lala. Lala di sini, Bu. Lalu suara tertawa wanita. Suara itu berasal dari kamar atas loteng. Ayu segera berlari menaiki tangga yang menuju ke loteng. Sampai di atas ruangan gelap, tapi terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Sosok wanita dengan wajah pucat berambut panjang dan gaun putih tergantung. Tambang melilit lehernya dan ujung lainnya terikat pada balok kayu di atas. Di bawahnya Lala sedang duduk sambil memegang boneka. Matanya menatap tajam pada Ayu. Seketika itu juga Ayu jatuh pingsan. Kembali ke Haryo. Haryo khawatir dengan kondisi istrinya saat ditelepon. Telepon tersambung tetapi tidak ada suara atau jawaban. Ia terus memanggil istrinya berkali-kali. Ia menutup telepon dan mencoba memutar nomor kembali. Sabar ia menunggu jawaban telepon istrinya. Telepon diangkat dan terdengar suara wanita, tapi bukan suara Ayu istrinya. Haryo, istri dan anakmu sudah tenang. Kami bertiga menunggumu di sini. Telepon tertutup mati. Halo, halo, ini siapa? Mana istri dan anakku? Teriak Haryo. Perasaannya mulai tidak enak. Malam itu juga ia putuskan untuk pulang. Tanpa membereskan pakaian dan tasnya, ia langsung keluar dari hotel tempatnya menginap menuju stasiun. Sampai stasiun, ia berlari menuju loket penjualan tiket kereta. Beruntung masih dapat tiket kereta terakhir untuk malam itu. Perjalanan terasa sangat lama. Tidak sabar ia ingin cepat-cepat sampai rumah. Di perjalanan ia hanya bisa terdiam, melamun, mencoba berpikir hal-hal positif. Semoga istri dan anaknya baik-baik saja. Semoga itu hanya kerusakan pada pesawat teleponnya. Tetapi hatinya tetap saja tidak bisa tenang dan malah semakin gelisah. Kereta tiba di stasiun tujuan. Pada pukul 4:30 pagi, ia bergegas keluar dari stasiun dan langsung naik taksi menuju rumahnya. Hari masih sangat pagi. Jalanan kosong, taksi pun bisa melaju dengan cepat. Taksi berhenti tepat di depan rumah Haryo. Ia segera membayar ongkos, memberikan uang pada supir taksi tanpa meminta kembalian. Kemudian ia bergegas keluar dari taksi, membuka pintu pagar. Lalu berlari ke pintu depan, mengetuk pintu dan kaca depan. Tidak ada jawaban. Akhirnya ia dobrak pintu dan masuk ke dalam. Haryo berteriak memanggil anak dan istrinya. Ia masuk ke kamarnya, kosong. Ia berlari ke kamar Lala, kosong, tidak ada siapapun di sana. Lalu ke dapur, kosong juga. Dalam kondisi panik, Haryo mengambil tongkat kayu untuk berjaga-jaga. Ia melangkah dengan sangat perlahan menaiki tangga kayu yang menuju loteng. Sampai di atas, pintu dalam kondisi sedikit terbuka. Haryo berbisik, memanggil anak dan istrinya. Tidak ada jawaban. Haryo membuka pintu loteng dengan mendorongnya memakai tongkat kayu. Perlahan, pintu terbuka. Ruangan sangat gelap. Ia terus maju melangkah ke dalam, sampai tidak, pintu tertutup dan terdengar suara seperti pintu terkunci. Tidak lama sayup-sayup terdengar suara Lala. Ayah, kami di sini. Suara itu datang dari sudut ruangan. Lala sayang, kamu di mana, nak? Haryo mendekati asal suara itu ke sudut ruangan. Makin dekat, makin jelas terlihat sosok istri dan anaknya. Ayu dan Lala tergantung dengan tambang di lehernya. Wajahnya pucat. Melihat istri dan anaknya tergantung, Haryo terkejut, berteriak histeris. Seketika itu dari atas turun tambang mengulur ke bawah, jatuh tepat di bahu Haryo, lalu melilit dan membuat ikatan pada leher Haryo. Haryo mencoba melepas tambang tersebut dengan tangannya, menarik tambang tersebut agar tidak melilit lehernya. Tapi tambang itu semakin kuat menjerat leher Haryo. Ikatan semakin lama semakin kencang. Lalu tambang itu perlahan tertarik ke atas mengangkat tubuh Haryo. Kakinya terangkat dari lantai. Haryo berontak beberapa kali, lalu tubuhnya kejang dan nafasnya berhenti. Di sampingnya tergantung anak dan istrinya. Juga sosok wanita lain dengan gaun putih dan rambut panjang. Seminggu sejak kejadian itu, warga melihat rumah itu selalu terkunci. Tidak ada aktivitas dari penghuninya. Tak ada suara, tak ada cahaya lampu saat malam hari. Tidak ada jawaban dari dalam saat pintu diketuk. Mereka curiga ada sesuatu yang tidak beres. Lalu mereka melaporkan hal tersebut pada ketua RT. Sore itu saat pintu rumah dibuka, seluruh ruangan kosong. Tak ada satupun anggota keluarga Haryo yang terlihat. Mereka memeriksa semua ruangan, termasuk loteng atas. Di dinding loteng, mereka menemukan tulisan warna merah, seperti darah yang sudah kering. Sekarang mereka bertiga di sini bersamaku, dan dari atas loteng, tambang itu berayun. Turun perlahan, siap melilit leher dan menggantung. Siapapun yang berani datang dan tinggal di rumah itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe dan komen ya. Juga loncengnya dan share cerita ini ke teman atau keluargamu. Tunggu cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.